Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awjaba as-siyam rahmatan lil muqinin walladzi yu'addibu bil mihan tahdziban lis-sha'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil muttaqin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wa zumratal muhsinin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa ana bitaqwallah wa ta'atih la'allakum turhamun. Yaqulullah fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat di Masjid Nurus Sa'adah Matraman yang dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir selaku muslim yang bertakwa insyaallah bersama Rasulullah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga khotib berpesan, dan ini suatu rukun khutbah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau demikian halnya, insyaallah hidup dan berhidupkan kita akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan fid din, di dalam kita beragama, wad dunya, di dunia yang sementara, wal akhirah, dan di akhirat kelak insyaallah masuk surga yang abadi dan penuh nikmat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, tema khutbah saya dalam kesempatan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 April 2025 adalah bertema warisan Ramadan, mirathul Ramadan. Bapak-bapak, sudah hampir 2 minggu bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang hari-harinya penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmah, penuh dengan janji Allah, itqun minan nar, telah meninggalkan kita. Dan ini adalah putaran kita memasuki bulan Syawal yang disebut bulan peningkat. Para jamaah sekalian, namun apakah kita harus mengakhiri pula tujuan daripada ibadah yang di Ramadan itu, yakni untuk mencapai derajat al-muttaqin? Apakah untuk mencapai muttaqin itu hanya diperoleh di bulan Ramadan? Dan apakah kita sudah cukup merasa puas kalau kita sudah selesai beridul fitri yang dijanjikan oleh Allah, diampuni dosa kita, menjadi suci seperti bayi yang baru lahir? Jawabnya tentu tidak. Tentu tidak. Untuk mencapai derajat muttaqin seperti yang diwajibkan oleh Allah lewat puasa Ramadan itu, bukan semata-mata hanya diperoleh di bulan suci Ramadan saja. Ayat yang sudah populer dan sering disampaikan oleh para penceramah di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan puasa bagimu, yaitu puasa Ramadan sebagaimana umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bunyi ayat 183 Quran surah Al-Baqarah tersebut memang mewajibkan kita berpuasa Ramadan untuk mencapai takwa. Namun perlu diingat bahwa ada pula puasa-puasa yang selain puasa Ramadan sebagai amal ibadah lainnya, sebagai amal ibadah berikutnya, yaitu juga ini tak kalah juga akan dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Bukankah untuk mencapai ketakwaan itu di bulan Ramadan kita juga melakukan amalan seperti membaca Al-Quran, membaca zikir, sholawat, berdoa, kemudian qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat malam, ya khususnya tarawih, dan selain itu nanti di luar Ramadan ada sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan lain sebagainya, baca istighfar, infak, sedekah. Jadi untuk mencapai derajat muttaqin tidak cukup hanya dilakukan lewat bulan Ramadan saja, lewat bulan puasa saja, ya. Sementara amalan-amalan lain sesudahnya diabaikan atau terbengkalai, tidak. Bulan Ramadan dan puasa Ramadan memang mempunyai fadilah atau keutamaan yang istimewa. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap setahun penuh adalah menjadi Ramadan semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu juga kepunyaanku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya sebagaimana dia seperti bayi yang baru lahir. Karena itu setelah kita berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, sudah seharusnya kita melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan itu pada bulan-bulan lainnya sesudah bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Para jamaah, sebagai misal, setelah berpuasa wajib, kita masih bisa menjalankan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, yaitu pertengahan bulan, puasa Asyura, puasa Tarwiyah Arafah di bulan Dzulhijjah tanggal 89, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut 6 hari, boleh mencar-mencar, yang penting masih dalam lingkaran bulan Syawal. Dan ini pahalanya sama dengan puasa setahun. Tandanya Allah pemurah dan sayang kepada kita. Kita boleh pilih juga puasa mana yang ingin kita jalani. Selain itu kita juga bisa bersedekah, memberi makan. Kalau di bulan Ramadan ada takjil, di luar Ramadan bisa kita menjamu para hadirin yang hadir di majelis taklim dengan snack, atau di Jakarta ini populer dengan Jum'ah Barokah, itu pun berpahala juga. Di samping itu kita juga bisa mengkhatamkan Quran, bukan hanya khusus di bulan Ramadan saja. Kalau kita ada niat dan mau kita melakukan dengan rutin, bisa ya setelah sholat kita baca, atau pada waktu sambil menunggu waktu datangnya waktu sholat kita baca Al-Quran. Dan yang praktis adalah dengan HP itu ada aplikasi Al-Quran, jadi kemana-mana bisa dibuka itu, ya satu marka, ya, nanti bisa diselesaikan, bisa khatam 1 bulan misalnya.
Para jemaah, kita juga bisa memperbanyak doa, baca zikir, istighfar, bersolawat dengan penuh kesabaran di hari-hari kesibukan kita. Bahkan kita bisa menyempatkan waktu untuk sholat malam. Ya, kalau sholat di bulan Ramadan maksud saya, sebelum sahur kita sholat tahajud. Ya usahakan di luar Ramadan pun kita tetap sholat tahajud. Kalau bisa setiap hari, nggak bisa ya seminggu sekali, malam Jumat. Dan ini memang besar pahalanya dan dapat mengangkat derajat serta memudahkan urusan kita. Singkatnya bahwa kita bisa melakukan semua amalan yang baik, amal soleh yang telah kita lakukan di bulan Ramadan pada bulan-bulan di luar Ramadan. Ramadan biarlah berlalu. Memang itulah putaran waktu, putaran bulan. Namun janganlah kita lewatkan hari-hari pada bulan lain mewarisi amalan-amalan Ramadan. Kita harus mengupayakan hari-hari sepanjang tahun adalah seolah-olah adalah Ramadan. Kalau demikian halnya, insya Allah masjid kita akan syiar. Syiar artinya ramai. Dan tadi pengurus sudah mengumumkan pengajian segera dimulai. Musola saya kalah, musola saya disepakati nanti setelah selesai Syawal. Hebat ini. Jadi masih di bulan Syawal dengan alasan karena jamaah ada yang masih melakukan puasa 6 hari Syawal, toleransi. Jadi nanti awal Dzulqa'dah baru mulai. Masjid kita Nurul Sa'adah tanggal 15 akan memulai. Mudah-mudahan tambah syiar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan ini menandakan bahwa kalau kita masih terus melakukannya seperti di bulan Ramadan, menandakan takwa kita bertambah, takwa kita kuat. Dan alangkah indahnya dan beruntungnya hidup ini manakala kita banyak menghidupkan malam-malam atau hari-hari seperti di bulan Ramadan. Demikian para jemaah sekalian, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang melakukan pekerjaan yang bagus, yang baik, amal soleh, maka mendapatkan balasan 10 kali lipat. Allah dalam surah Ali Imran menyatakan tadi yang saya baca di dalam muqaddimah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu untuk mencapai surga, jannah, ya, dan maghfirah dan ampunan Allah. Jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita dapat dan mengalami hidup mendapat Ramadan lagi, alias kita masih diberi sehat, kuat, dan panjang umur mendapatkan Ramadan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita bersama keluarga, menyelamatkan kita bersama keluarga, hidup tetap iman, Islam, ihsan, panjang umur dalam taat pada Allah, dan istiqomah dalam ibadah, insya Allah. Dan hidup kita nanti kalau Allah mencabut nyawa kita berakhir dengan husnul khotimah. Husnu artinya baik, khotimah pungkasan atau akhir hayat kita. Akhir hayat kita divonis Allah akhir yang baik, yaitu calon surga, insya Allah. Bukan suul khotimah, na'udzubillah. Bukan akhir hidup yang jelek, bukan akhir hidup yang jahat, na'udzubillah, jangan sampai. Oleh karena itu, ucapkanlah terus, zikirlah terus, lidah kita ini selalu menyebut asma Allah, agar Allah melindungi kita bersama kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Doa antara dua khutbah mustajab. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bi wa kafara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayuhan nas, ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at wa 'anil munkarat. Yaqulullah fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillah hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin waj'al baldatana Indonesia wa Jakarta hadhihi baldah thayyibah tajri fiha aqamka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilah kulli syai'in dakhalna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah fi Palestin wa Gaza wa lahum nasran aziza nafran aliyya zahira wa ahlik wa dammir Israiliyin al-mal'unin wa ahlik wa dammir Netanyahu la'natullah wa ahlikhu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wansur Palestin wa sya'ab Gaza bisalamah wal afiyah was sabr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adhkurum was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.